Tes. Tolong saksi yang dipegang. tes. Mohon saksi diperhatikan video yang akan kami tampilkan mengenai foto dulu pertama. Saksi pernah tahu tempat ini? Tidak pernah tahu ya? Oke. Kalau tidak kami hapus. Pernah tahu tempat ini? Ya, jadi videonya tidak perlu kami putarkan, yang mulia biar singkat saja. Ini kejadiannya kapan? 2 Oktober 2018. 2 Oktober 2017. 18. Jadi di situ kalau dia digambarkan ada terdakwa yang ini ya. Setelah itu nanti ada Iwan pakai kacamata. Yang baju putih ini saksi bukan? Bukan ya. Kejadian apa di sini? Bisa sampaikan di persidangan? Menghadap kepada dia. Peringati 30 SPKI. 30 SPKI yang tadi diterangkan. Itu tanggal 2. Ya. Tanggal 2. Jadi ini ada di dakwaan, ini menurut sama kami nih. Dakwaan P2 bermula pada tanggal 1 Oktober 2015 sekitar pukul 14 WIB di Monumen Lubang Buaya, Jakarta Timur. Terdakwa bertemu dengan saksi Helmi Kurniawan alias Wan dan menyuruh untuk mencarikan senjata api ilegal dan seterusnya. Apakah yang dimasukkan dakwaan ini tanggal 1 Oktober 2015 di Monumen Lubang Buaya sama dengan tanggal 2 yang acara ini? Enggak tahu. Tidak tahu. Tanggal 2. Tanggal 2, acara tanggal 2 ya. Jadi tanggal 1 tidak ada acara. Tidak. Yakin? Ya. Tanggal 1 itu hari apa? Hari yang lupa. Kesaktian Pancasila. Ya, kesaktian Pancasila. Jadi tidak ada tanggal 1, ada tanggal 2. Saksi membuat undangan, mengundang terdakwa. Iya. Apakah seperti ini undangannya? Iya. Lihat dulu. Iya. Yakin ya? Oke. Apakah saudara Iwan juga saksi undang? Iwan itu Helmi Kurniawan. Dia kan kantor di Cawang kan. Oh, kantornya Cawang Kencana. Jadi dia tidak diundang tapi datang sendiri. Enggak, semuanya kan di situ pasti tahu lah kita punya kegiatan kayak gitu kan pasti tahu. Oh, jadi dia tahu. Jadi dia datang bukan tamu lah ya, kira-kira. Memang aktif. Ya. Oh, karena dia bilang kemarin saksi yang mengundang dia tanggal 30 malam sebelum tanggal 1. Oh, jadi dia tahu semua kegiatan ini. Oh, jadi bukan diundang ya, bukan mengulangi, ini meyakinkan saja ya, karena Dia bukan panitia, tapi karena di situ kan banyak anggotanya, dia LSM. Ya. Kan pasti tahu saya punya kegiatan kan, anak-anak semua pada tahu. Tapi saya tidak pernah ngundang dia, enggak, tapi dia tahu lah. Nggak mungkin kan nggak tahu, karena anggotanya aja tahu semuanya kok. Oh, jadi dia tahu, bukan diundang ya, karena pengakuannya lewat telepon pada malam hari, saksi mengundang. Oke, berarti lumayan jadi dapat masukan ini. Selanjutnya di acara tersebut ya, acara ini kami tidak tanya isinya. Selain daripada Helmi Kurniawan, siapa lagi yang hadir? Kan ada narapidana Tajudin yang sekarang, ada Armi, ada Anil, ada satu lagi Irfan. Nah, ada nggak di sana di acara tersebut? Tidak perhatikan. Yang melihat hanya Iwan. Nah,
Iwan itu di sana dia nempel-nempel nggak dengan terdakwa? Lihat saksi yang saksi lihat. Enggak, biasa aja. Sama, jadi tidak dekat lah ya. Oke. Selanjutnya, tadi kan saksi mengatakan ada menemukan senjata, Ya. bukan memiliki loh, berbeda. Menemukan ya, Ya. bukan menguasai loh. Beda menguasai sama menemukan. Menemukan. Ya. Karena sebelum kami lanjut kami tanya dulu, saksi sudah divonis? Udah Apa vonisnya? setahun. Setahun. Pasalnya apa? Ini kan coba saya baca. Pasal 1 itu isinya begini. Barang siapa yang terpahak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerah atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Apakah itu pasalnya? Saya nggak ngerti deh pasal-pasal, yang penting saya memang pernah menyerahkan, itu aja intinya. Saya pernah menyerahkan senjata sama Iwan 2017. Pasalnya apa-apa, saya udah serah, udah divonis tahun. Iyalah, menyerahkan. Ya. Itu senjata sesuai dengan BAP kan? BAP tidak tetap berlanjut BAP-nya ya. Ya. Itu kalau nggak salah Pak Kasta ya yang punya ya. Iya, Kastayanto. Pak Kasta itu orang sipil atau aparat dulunya? Aparat. Senjata tersebut pernah dicek nggak ke tempat aparat itu? Apa saya nggak tahu, tentara atau apa, bahwa itu ada pernah punya izin? Enggak. Itu kan senjatanya senjata organik atau senjata mega? Enggak tahu saya. Tidak tahu, dan tidak pernah ada yang mengatakan itu senjata organik. Enggak tahu. Tidak pernah menanyakan kepada penyidik atau siapapun itu organik atau tidak. Nah, saya kasih tahu itu senjata organik. Ya, karena apa? Karena di sini dikatakan oleh ahli semua itu organik. Jadi kalau dibilang tidak punya izin, itu saksi tidak pernah menanyakannya. Ya, bukan tidak pernah izin, kita tidak pernah melihat izinnya. Lanjut, bahwa senjata tersebut itu saksi gadekan. Iya. Jadi bukan diserahkan. Iya. Pasal yang tadi saya baca ada nggak kata-kata menggadekan untuk dihukum? Enggak. Nggak ada kan? Masih ada kan? Nggak ada kan menggadekan? Menggadekan, ya. Jadi jangan berubah-ubah biar kita konsisten berbicara. Menggadekan karena perlu uang tentunya. Iya. Tahun berapa? 17 2017 bulan Desember. masih sama dengan ini berarti tidak berubah ya? Iya. Oke. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa itu digadekan pada Oktober 2018, mana yang benar? 2017. Kalau dikonfrontir, oke? Oke. Oke. Tolong yang mulia dicatat, kita minta dikonfrontir dengan Helmi Kurniawan yang mengatakan bahwa dia menerima digadekan oleh Bibi di Oktober 2018, tanggal 10 kalau nggak salah katanya di persidangan, supaya di persidangan ini akan terungkap apa cerita sebenarnya. Jadi permohonan kami yang mulia. Selanjutnya, saksi Desember 2017 menggadekan kepada Iwan, ya, itu ada saksi yang tahu. Tidak ada tanda terima? Enggak. Uangnya masih ingat? Duit PT-nya 50 ribuan. 50 juta, ya. Iya. Campur. Campur 50, 100, 50, 100. Dompetnya 50 juta. Dihitung waktu itu? Enggak. Enggak. Jadi bisa lebih bisa kurang. Ya. Kan begitu. Kalau tidak dihitung kan? Ya, per 55 juta kan udah diikat. Iyalah, tidak dihitung kan? Ikat itu bisa berkurang. Ada tuyul tengah jalan hilang lagi. Selanjutnya, ada kwitansi? Tidak. Tidak ada. Pada waktu saksi dibayar, diserahkan uang, apakah Iwan mengatakan uangnya ini dari untung jual beli mobil? Enggak. Apakah mengatakan bahwa uang ini dari Kiflan J? Enggak. Tidak ada. Apakah memang dia sedang mencari senjata di pasar gelap? Enggak. Tidak. Tidak ada itu semua ya. Apakah ada menyebut nama
terdakwa Bapak yang mulia Kiflan Zain? Enggak. Tidak ada. Jadi hanya sendiri saja. Ya. Oke, menyimpang sedikit. Apakah memang Iwan itu hobinya mengkoleksi senjata? Enggak tahu saya. Tidak tahu. Kalau tidak tahu, kenapa? Oke, apakah dia memang tukang apa? Rentenir? Enggak. Minjem duit? Enggak tahu. Tidak tahu. Jadi kenapa saksi minjem uang sama dia dengan bawa senjata? Saya ngomongnya kan tadi dari awal sama Andi. Lewat si Andi, oke. Tadi Andi kan tidak di BAP. Ya. Setahu saksi Andi tidak di BAP di kepolisian. Ya, DPO ya. DPO. Jadi tolong yang mulia melalui persidangan juga kami minta Andi dihadirkan yang mulia. Karena ini untuk membuka fakta. Terima kasih. Selanjutnya, saksi katakan bahwa itu Desember transaksi seperti itu. Saksi pernah lihat Iwan menggunakan senjata tersebut? Enggak. Tidak pernah sama sekali. Ataukah pergi kemana atau kemana? Tidak pernah. Enggak. Yakin saksi bahwa senjatanya itu warnanya sama, semuanya sama? Iya. Tahunya dari mana? Kan udah berapa? Coba pegang dulu. Pernah pegang? Pernah pegang? Iya. Nah, coba masih sama nggak? Iya. Tahunya mana? Kode IA-nya dari mana? Kan biasanya ada khasnya. Ya pernah. Ya ini saya kan waktu masih Kan gini, namanya kita punya barang, apalagi barang langka kan kita tahu misalnya apakah ujungnya atau apa, nggak ada. Jadi artinya bulat yakin aja kan gitu. Apa kan senjata bukan maksa kan sama semua karena nama Pak itu kan pabrikan ya. Selanjutnya saksi ditangkap tanggal 24 ditangkap di rumah. enggak. 24 apa? 24 Mei. Ya. 24 Mei. Vonisnya setahun apa setahun? Setahun. Setahun. Berarti tanggal 24 ini udah keluar. Insya Allah. Sekarang tanggal berapa? Yang berapa? 24 lagi. Lebaran kita pas lebaran 20 keluar. Jadi mudah-mudahan bisa keluar ya. Nah, selanjutnya tadi saksi mengatakan tahu cerita ini, tahu keadaan ini di kantor polisi. Ya. Sebelumnya tidak tahu. Ya. Tidak pernah tahu bahwa ada order dari Pak Kiflan untuk membunuh Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Budi Gunawan, Boris Mere maupun Yunarto Wijaya. Enggak. Nggak pernah. Tidak pernah dengar. Enggak. Dari Iwan, Enggak. dari narapidana lain ataupun terdakwa lain tidak pernah ada. Tidak. Oke. Pernah dengar bahwa Pak Kiflan mau dibunuh oleh Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Budi Gunawan, Boris Mere melalui Densus 88. Enggak. Nggak pernah dengar. Baik dari Iwan, baik dari manapun tidak pernah dengar. Baru dengar ini sekarang. Ya. Sewaktu di kantor polisi juga tidak dengar. Enggak. Nggak dengar cerita itu. Ada. Ya. Dengar lah bilang. Jadi kan enak. Sana juga iya, sini juga iya. Nah, biar kita sama-sama enak. Jadi kalau memang fakta persidangan yang di kantor polisi ceritanya jadi fakta. Padahal di sini bukan mengungkapkan apa yang di kantor polisi sebelumnya kan begitu. Pada waktu tanggal 24 ditangkap, itu langsung dibiarkan tidak? Iya. Langsung ditangkap jam berapa? Siang. Yang nangkap masih ingat? Enggak. Dikatakan apa waktu ditangkap? Apa kata polisi waktu menangkap? Cuman ibu kenal sama Iwan. Iya kenal. Saya bilang itu Iwan Kurniawan, iya kenal. Ya udah ibu, kita bawa ke kantor polisi. Saya bilang, saya tanya, apa masalahnya? Nanti di polisi aja dikasih keterangan. Pak, ibu ditangkap apa dibawa? Tangkap. Ditangkap. Saya nanya surat. Ada surat penangkapan. Oh, pakai seragam atau pakaian preman? Preman. Preman. Setelah sampai selama ibu dilakukan penyidikan ataupun penuntutan oleh jaksa penuntut, apakah pernah dikonfrontir dengan terdakwa? Pernah. Kapan? Ini waktu BAP. Terdakwa itu Mayor Jenderal Kiflan Zain Oh, sama Pak sama Pak Ko belum pernah dikonfrontir ya, belum pernah ditunjuk-unjuk masalah senjata ya. Tadi masih konfrontir dengan siapa? Iwan maksudnya. Berapa kali?
kali apa 2 kalinya. Oke. Sewaktu ibu, ini ingat, 24 Mei ibu ditahan. Ya. Apa per 24 Mei diambil di BAP dan seterusnya, saya kan nggak lihat BAP ibu, nggak tahu isinya. Apakah pernah ditanyakan kapan Iwan menerima uang 15.000 Sing dolar dari Pak Kiflan Zen, terdakwa? Nggak tahu sih. Nggak pernah dengar, nggak pernah ada pertanyaannya. Enggak. Oke, kalau saya putar sebentar, tidak mungkin. Di mana pada bulan Maret, sekitar bulan Maret, saya dan saudara Udin dipanggil Bapak Kiflan Zen untuk ketemuan di Kelapa Gading, di mana dalam pertemuan tersebut saya diberi uang 150 juta. Ya, jadi ini ada apa kesalahan teknis tapi suaranya sama. Jadi didengar tadi Iwan menerima uang dari Bapak Kiflan Zen bulan berapa tadi? Saya ulang ya. Saya ulang. Ini udah dapat gambarnya kan? Di mana pada bulan Maret, sekitar bulan Maret, saya dan saudara Udin dipanggil Bapak Kiflan Zen untuk ketemuan di Kelapa Gading, di mana dalam pertemuan tersebut saya diberi uang 150 juta. Sudah dengar? Bulan Maret dipanggil ke Kelapa Gading untuk terima uang 15.000 Sing dolar. Tahu di mana Kelapa Gadingnya? Nggak tahu. Apa ibu saksi pada itu rekonstruksi? Iya. Di rumah makan apa di Kelapa Gading? Apa ya? Mau makan padang apa makan? Mau makannya? Rumah makan sederhana. Oh, sederhana ya. Rumah makan sederhana ya. Iya. Jadi ini dikatakan dalam Maret 2019 ya. Udah dengar sekarang? Selama di polisi pernah dengar ini nggak? Pernah? Lah tadi kan nggak pernah. Kan cerita-cerita. Oh cerita. Jadi pernah dengar bahwa Maret ya, Iya. Maret di Kelapa Gading. Oke. Selanjutnya tadi dikatakan bahwa saksi sebenarnya dengan Pak Kiflan nggak ada urusan karena senjata itu jadi berurusan kan begitu. Sewaktu senjata tersebut sudah di tangan polisi, apakah ditunjukkan juga kepada saksi? Iya. Semuanya. Iya. Sewaktu saksi di BAP itu ada rekaman videonya. Ada. Masih ingat tanggal-tanggalnya? Catat. Enggak. Nggak ingat. Oke. Sewaktu saksi jadi saksi di depan Pak Kiflan ini kan tanggal 18 Juni 2000 berapa? 18 ini? Hah? Tulisannya 2018, 18/06/2018 di BAP. Hah? Coba jasa sama kan? 2018 atau 2019 ini? 18 garis datar 06 garis datar 2018 sama? Jangan kamu saya yang salah. Asmai Julfi alias Bibi pada hari Selasa tanggal 18. Hah? Ini kan 18 garis datar 06 garis datar 2018 ini. Benar? 135 di Jalan Burung 2018. Di Prasakasa 19. Oh memang begitu. Antara tulisan sama angka berbeda ya? Saksi tahu nih? Berbeda. Saya udah ketangkep 2019 kok BAP Lain. Saksi tanda tangan. Mau lihat? Cukup ya boleh. Oh salah ketik, ya sudah. Kalau salah ketik nggak ada masalah, kami lanjut. Di sini dikatakan seperti yang dikatakan tadi, senjata itu diserahkan pada Oktober 2017 ya. Desember. Hah?
Desember. Oktober, Desember. Di sini ada yang menarik nih di dakwaan nih. Coba cari yang lantai 9 di mana? Lantai 9. Tolong ke sana. Cabang kencana itu berapa lantai? 7. Jadi kalau di dakwaan page 7 juga ini. Paragraf 1, 2 saya bacakan. Bahwa untuk memenuhi permintaan terdakwa, saksi Helmi Kurniawan alias Iwan menemui saksi Asmai Julfi alias Vivi di kantor Cawang Kencana lantai 9. Lantai 9 itu di atas langit ya? Apa ada? Nggak ada ya? Jadi dakwaan yang benar apa saksi yang benar? Yang benar Pak. Oh, saksi yang benar ya. Jadi di sini dikatakan bahwa untuk memenuhi permintaan terdakwa, saksi Helmi Kurniawan alias Iwan menemui saksi Asmai Julfi alias Vivi di kantor Cawang Kencana lantai 9. Selanjutnya saksi Helmi Julfi alias Vivi menawarkan satu putus senjata. Nawarkannya di Cawang Kencana di lantai 9. Di lantai 9 juga nggak benar, di Cawang Kencana juga nggak benar. Oke. Taurus tanpa peluru yang tidak dilengkapi dengan surat resmi dari pejabat yang berwenang seharga 50 juta. Kemudian saksi Helmi Kurniawan alias Iwan menyetujuinya. Pada tanggal 3 Oktober sekitar pukul 12, BIP saksi Asmai Julfi alias Vivi menemui saksi Helmi Kurniawan alias Iwan di daerah Curug Pekansari Cibinong dan menyerahkan satu pucuk peluru. Nah, yang benar mana? Di sini kata 13 Oktober 2018 menyerahkan senjatanya saksi ke rumah dia. Tadi saksi katakan Desember 2017. Jadi yang setahu saksi kan masih normal kan? Masih ingat kan? Jadi yang benar 17 Desember. Jadi dakwaan nggak pas menurut saksi ya. Kalau menurut yang lain nggak tahu saya. Memang senjata tersebut kepada saksi Adelia Vivi secara tunai sebagai pembayaran senjata api tersebut. Pembayaran di sini nggak disebut nih gade-menggade. Yang benar gade atau bukan? Gade ya. Jadi menerima uang. Oke. Oke, jadi senjata itu adalah 2017, bukan 2018. Ya, jadi kalau didakwakan ceritanya 2018, sementara saksi katakan 2017. Jadi melalui yang mulia kami mohon untuk kita permentir supaya tidak jadi dua kutub dalam persidangan ini yang mulia. Ya, ini untuk kepentingan pembela daripada terdakwa. Selanjutnya kami perlu tampilan gambar, mudah-mudahan sudah hilang sinyal lagi. Sebentar ya. Ini ada satu gambar kami mau konfirmasi. Ini gambarnya banyak, tapi hanya satu aja. Kira-kira tahu kejadian apa ini? Tahu? Ini? Kalau ini? Maaf, kalau ini kan suami daripada saksi. Nah, ini tahu kira-kira kejadian apa ini? Ketemu sama Pak Dir kayaknya. Dir apa? Dir Direktur Umum dari mana? Kantor mana ini? Polda. Dir Polda, Dir Reskrim lengkapnya. Ya. Dalam kaitan apa? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Pernah dengar ada diberikan uang 5 juta Iya. kepada suami saksi
istri Irfan, istri siapa lagi ini? Tajudin atau ini istri Iwan kali, nggak tahu saya. Pernah dengar? Nggak tahu? Pernah. Saksi terima uangnya enggak? Tapi yang lain terima. Oke, ini kejadiannya kapan kira-kira? Waktu setelah dilimpahkan ke jaksa atau masih dalam proses di penyidikan? Nggak ingat saya. Nggak ingat. Oke, nanti kami tanya kepada yang lain. Selanjutnya kembali kepada BAP bahwa saksi kenal sama Pak Kiflan itu 2014. 2014 ya. Kenal dengan Helmi Kurniawan 17 ya, kenal sama Helmi Kurniawan. Kenalnya karena Macan Putih tadi. Setelah itu baru mengadekan. Saksi kenal 2014. Apakah pernah Pak Kiflan ini saksi dengar ingin memiliki senjata? Tidak pernah. Yang saksi dengar Pak Kiflan ini ingin memiliki apa? Rumah. Oh, kenapa ingin rumah katanya? Sudah, saya lanjut saja. Apakah saksi pernah dengar sewaktu kenal, sebelum kenal Iwan, terdakwa ini ingin membunuh yang namanya Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Budi Gunawan, Goris Mere dengan Yuna Wijaya? Pernah dengar? Maksudnya dari mulutnya atau dari orang lain? Enggak ya. Kalau lihat kedekatannya tadi kan sering ketemu, artinya di acara di 28 Februari maupun acara-acara politik yang lain sering ketemu ya, diundang untuk jadi pembicara, berarti kan dekat, kenal menganggap apa kan gitu. Jadi tidak pernah dengar itu, tidak pernah tahu itu ya. Oke, ini terakhir. Saksi sewaktu proses di penyidikan ya, apakah tahu Helmi Kurniawan merubah waktu? Misalnya tadi kan 9 Maret katanya terima uang, setelah itu berubah nggak tahu tanggal berapa, sehingga nanti berdampak kepada BAP saksi. Nah, memang terakhir tapi A itu AB. Saksi berapa kali merubah BAP? Nah, jadi yang satu tadi, yang kedua berapa kali? Sekali yang kedua kali. Lupa merubah BAP, tapi tahu Helmi Kurniawan merubah waktu ya. Waktu itu dalam bahasa hukum tempus delicti. Tahu? Nggak tahu dari Maret dari berapa. Nah, kenapa saksi merubah BAP? Merubah BAP. Tadi katanya 2 kali merubah BAP. Iya. Kenapa merubah BAP? Yang pertama di situ BAP pertama saya kenal nggak tahu Habib Hussein. Saya kenal, saya nggak tahu Habib Hussein. Hanya itu aja yang dirubah. Ada. Baik, saya. Ada nggak kaitan dirubahnya untuk menambah terdakwa supaya lebih dibebesin? Nggak ada. Ada nggak merubah BAP karena berubahnya tempat ataupun waktu kaitan dengan terdakwa dengan Iwan? Nggak tahu ya. Oke, nanti kami akan cari BAP-nya, mungkin di pledoi nanti akan kami sampaikan yang mulia. Ada yang mau tanya lagi? Cukup lah, udah jam 3. Terima kasih yang mulia. Cukup ya. Mbak Dikmat, ada pertanyaan atau langsung menanggapi? Ya, ada pertanyaan dulu. Kalau pertanyaan terima kasih yang mulia. Saya mau tanya kepada saksi. Iwan, waktu pinjam kebun saya untuk latihan satpam, latihan bela negara dengan ormasnya, kan saksi lihat ada di situ ya? Ya. Ya.
Kemudian tahu nggak Iwan punya izin atau tidak untuk melakukan latihan yang saya minta supaya minta izin? Nggak tahu. Kemudian Iwan pada bulan Februari 2019, ulangi ya, terima senjata Desember 17, Februari 2018 dia melakukan latihan menembak. Pernah dengar? Ingat, latihan menembak Iwan, kemudian saya marahi Iwan latihan menembak. Dia sudah pegang senjata dari PP tahun 2017, kemudian dia latihan nembak. Masih ingat dia latihan nembak? Ingat ya? Nah, jadi itu bulan Februari. Setelah terima senjata Desember 2017, Februari 2018 dia latihan nembak. Ingat ya? Iya. Nah, kalau dengan demikian, berarti senjata itu sudah dia pegang 2017, 2018 dia latihan nembak di Kunsai dan saya marahin. Kemudian 2018 Februari 18 sampai dengan Oktober baru saya ketemu lagi. Karena saya marahin itu dia nggak menghilang, ya. Baru ketemu saya di situ. Jadi dengan demikian dia latihan nembak bulan Februari 2018, terima senjata Desember 2017. Nyata bahwa kalau dia marahi Kayasa Oktober 2018 baru saya pesan untuk senjata-senjata ini, berarti tidak benar. Benar begitu? Berarti dia sudah terima, baru katanya saya pesan Oktober 2018. Berarti nggak benar ya? 2017. Oke. Dari 2017 ya? Yang diketahui aja, ini kan cuma pendapat. Iya, maksud saya karena 2017 sudah punya senjata Iwan ini. Ini yang jelas tadi menerangkan 2017 ya. 2017. Ya. Februari sudah latihan nembak teman saya dan saya ketahui dia Iwan punya senjata. Kenapa tiba-tiba dia mengatakan saya pesan bulan Oktober? Jadi tidak matching ini rekayasa si Iwan. Ya, rekayasa si Iwan ini Pak. Ya, ya. Jadi keterangannya aja seperti itu. Iya. Jangan disuruh menilai. Ya, maksud saya untuk diterangkan pada hakim dan para jaksa ini sudah kelihatan bahwa saya tidak terikat, saya tidak terkait dengan senjata ini. Terima kasih itu saja. Ya. Tanggapannya itu? Ya. Oh. Tadi sudah menerangkan kenal dengan terdakwa 2014, dengan Iwan 2017. Jadi selama 2017 sudah kenal dua-duanya ya. Setahu saudara ikatan apa antara terdakwa Pak Kiflan Jani dengan Iwan? Ikatan apa? Ada nggak ikatannya, maksudnya di antara berdua? Antara Iwan sama Ya. Saya ikatannya nggak tahu, cuman suka ngawal. Kalau saya tuh anak buahnya Iwan tuh suka ngawal kalau Pak Kiflan ngisi di ILC, ngisi acara seminar suka ngawal Pak Kiflan. Enggak, yang saudara sebut anak buah Iwan itu siapa maksudnya? Dia anak Trisula Macan Putih itu. Trisula Macan Putih, Macan Putih. Di antara siapa? Anda saudara kenal namanya siapa? Nggak ingat saya. Nggak ingat. Kalau si Pak Tajudin? Bukan. Bukan. Saya kenal Tajudin setelah di Polda, maksudnya setelah ditahan. Oh, kenalnya setelah ditahan ya. Ya. Jadi setahu saudara, anak buah Iwan disuruh mengawal terdakwa dalam acara apa aja? Ya kayak di ILC, kayak ada seminar di Bandung. Kan mereka kantor di tempat saya, jadi saya tahunya dari situ. Itu mulai kapan saudara tahu anak buah Iwan mengawal terdakwa? Apa sejak tahun 2017 itu? Enggak, Enggak. Atau setelah itu? setelah 2017. Setelah 2017. Nah, selain mengawal anak buahnya mengawal terdakwa, ada hal lain yang Enggak. mengikat hubungan antara terdakwa dengan Iwan? Tidak. Apakah karena satu visi partai misalnya atau bagaimana? Tidak. Satu pandangan politik misalnya? Tidak. Nggak tahu saya itu. Saya cuma kalau sama Pak Kiflan suka diskusi, seminar cuma untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli. Apakah saudara pernah melihat itu dibicarakan dengan si Iwan misalnya? Enggak. Enggak. Kalau setahu saudara Iwan bagaimana? Kalau saya biasa aja. Biasa.
barang buktinya di pajak saya hanya satu yang itu ya. Itu betul barang buktinya itu ya. Iya. Ada barang bukti lain selain senjata yang tadi. Kalau untuk Bu Vivi hanya senjata itu. Kalau senjata yang lain untuk saksi yang lain. Sekali lagi dari terdakwa tanggapannya bagaimana keterangan saksi ini benar atau bagaimana? Yang mulia, dari penjelasan saksi ini saya berterima kasih. Terima kasih Betul, ya. bahwa senjata itu tidak berkaitan sama saya yang dia berikan. Itu aja saya terima kasih kepada, ini sudah terbukti bahwa dalam sidang ini saya tidak terkait dengan senjata pertama itu yang dia pegang. Ya, saya terima kasih sama ini. Sehingga saya terbebas sementara ini dengan dakwaan untuk yang senjata ini. Itu ya. Ya. Baik, kalau demikian terima kasih ya Bu Vivi ya. Sekali lagi keluar ya. Insya Allah. Amin.